Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom, sahabat pijar. Kalau ada pertanyaan sebagai berikut, kapan akhir zaman ini? Nah, bicara tentang akhir zaman, kita dapat melihat dari dua konteks yang berbeda, yaitu konteks nubuatan dan konteks berjaga-jaga. Maksud dari konteks nubuatan adalah ketika kita membicarakan tentang tanda-tanda akhir zaman. Dan sudah banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang senang menyampaikan hal ini di atas mimbar. Tahu kenapa? Karena hal ini sangat disukai oleh jemaat. Sedangkan akhir zaman dalam konteks berjaga-jaga berbicara tentang seberapa siapkah kita ketika akhir zaman itu datang. Kita tahu bahwa kematian bagi kita adalah akhir zaman. Jadi kalau saya mati hari ini, ya itulah akhir zaman saya. Kalau saya mati besok, atau lusa, atau bulan depan, nah itulah akhir zaman saya. Iya kan? Nah, yang jadi masalah ketika Tuhan memanggil kita, apakah kita siap? Kebanyakan orang berpikir bahwa akhir zaman itu adalah saat kedatangan Yesus di kalinya yang kedua. Padahal kalau kita mati besok, itulah akhir zaman kita. Nah, kalau kita baca dengan teliti, Alkitab itu sebetulnya lebih banyak menekankan tema akhir zaman dalam konteks berjaga-jaga, bukan dalam konteks nubuatan atau berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman. Di dalam seluruh ajaran Kristus, terkandung suatu tujuan untuk setiap umat memiliki hubungan yang intim dengan Kristus. Itulah inti dari kekristenan. Ingat ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang mempelai? Mempelai dalam konteks itu berbicara tentang hubungan antara jemaat gereja dengan Tuhan Yesus. Hubungan ini digambarkan sebagai hubungan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Nah, dalam tahapan ini, hubungan kedua mempelai telah memasuki suatu hubungan yang saling mencintai. Bagaimana kita dapat mencintai Tuhan Yesus sementara kita tidak mengenal Dia? Bagaimana kita mengenal Dia sementara kita tidak pernah meluangkan waktu untuk mengenal Dia? Kita harus sadar bahwa mendengar dan membaca firman Tuhan setiap hari dan selalu berusaha secara terus-menerus untuk melakukannya dalam ketaatan, itulah yang akan membuat kita mengenal siapa itu Kristus di dalam hidup kita. Ketika kita mengenal Dia, ketika itu juga kita dapat mengetahui apa rencana dan rancangannya dalam hidup kita. Nah, untuk mencapai tahap sebagai mempelai Kristus, beribadah secara rutin ke gereja itu tidak cukup. Kita harus merindukan Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi setiap waktu. Nah, perjumpaan dengan Kristus secara pribadi inilah yang akan membangun suatu kerohanian yang dewasa, sehingga pada akhirnya kita siap menjadi mempelai Kristus. Menjadi mempelai Kristus tidak berbicara mengenai seberapa besar gereja yang kita pimpin, seberapa terkenalnya kita menjadi hamba Tuhan, seberapa besar uang atau kekayaan yang kita miliki, ataupun seberapa tinggi jabatan kita baik di kantor maupun di dalam pelayanan. Tetapi berbicara mengenai seberapa besar dan dalamnya kita hidup di dalam kebenaran sebagai pelaku firman. Firman Tuhan berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang seperti ranting dan menjadi kering lalu dibakar. Tinggal di dalam Tuhan berarti hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Jadi
memiliki keakraban dengan Tuhan itu sangat penting bagi orang-orang percaya. Tanpa keintiman dengan Tuhan, sulit bagi kita untuk mengerti apalagi mengasihi Tuhan, apalagi melakukan perintah-perintahnya. Menjadi mempelai Kristus berarti menjadi pelaku firman dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan pada akhirnya, kita perlu mengerti sebagai umat-umat percaya, bagaimana kita menyikapi akhir zaman dalam konteks yang benar. Yaitu dengan mempersiapkan diri kita untuk bertumbuh sebagai mempelai Kristus. Nah, kalau saya tanya, seberapa siapkah kita dalam menyambut kematian kita? Yakinkah kita akan masuk surga ketika kita mati hari ini atau besok? Itulah yang seharusnya kita telaah di dalam kehidupan kita saat ini. Marilah kita melakukan introspeksi diri terhadap standar kehidupan Kristus. Karena itulah sikap yang benar di dalam kita menyikapi akhir zaman ini. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.